Panama adalah negara kecil di pertemuan dua Amerika Utara dan Selatan. Maka terusan Panama membuatnya arteri transportasi dunia. Bersebelahan Kolombia mengubah negara ini menjadi pusat perdagangan narkoba global. Pengangkutan narkoba di sini sering menggunakan orang asing yang menginginkan uang cepat dan mudah, tetapi akhirnya terjebak dalam masalah besar. Penjara lokal penuh dengan pengedar narkoba, dan episode hari ini akan langsung dari salah satu penjara tersebut. Penjara ini adalah permata besar. Salah satu tempat paling keras yang bisa Anda temui. Jika ada neraka di bumi, maka itu di sini. Di sini ada hukum, tetapi tidak berfungsi. Sekitar Kokanum, orang-orang sangat berbahaya. Semua dari mereka adalah penjahat, pembunuh, maniak, pemerkosa dari berbagai jenis. Seseorang hampir memperkosa putrinya sendiri dan sekarang dia menjadi ayah suci. Ini adalah Zora. Dia dari Moldova dan masuk ke sini karena kasus pengangkutan narkoba. Dapatkan bekas luka lama saat umur 8 tahun. Nah, lihatlah wajah saya. Selama 6 bulan terakhir, Zora merekam dan diam-diam mengirimkan video kepada saya langsung dari penjara. Tentu saja, memang itu benar-benar sulit sekali dan sangat mahal sekali baginya. Semuanya sangat mahal. Penjaga datang, tahu, administrasi tahu. Tidak ada yang memberitahu mereka apapun. Tidak semua orang di sini menunggu untuk dibebaskan. Saya sudah di penjara selama 2 tahun dan 4 bulan. Saya punya teman di sini, saya berolahraga dengannya. Dia dijatuhi hukuman 50 tahun karena pembunuhan. Orang itu mabuk, pergi keluar malam dan masuk. Ini akan menjadi episode eksperimental, direkam dalam kondisi sulit dengan ponsel murah, oleh seseorang yang tidak menyerah dan ingin hidup lebih manusiawi. Kamu berlangganan di YouTube, Instagram, dan Telegram, dan kami mulai. Inilah Panama. Jembatan darat dari utara ke selatan dan kanal air dari timur ke barat. Selain kanal, Panama juga merupakan surga pajak, tempat para pengusaha dan bandit dari seluruh dunia menyembunyikan uang mereka. Itulah mengapa Panama City terlihat begitu keren. Panama adalah wanita Latin. Namun, hidup indah di negara ini tidak berlangsung lama bagi Zora. Semuanya dimulai baginya, sampai dia tertangkap dengan muatan selundupan. Kini jeruji besi dan tahun panjang memisahkannya dari kehidupan Latin yang indah. Harapan. Penjara tempat Zora berada cukup baru. Penjara itu dibangun pada tahun 2015. Jika ada neraka di bumi, bukan neraka, tetapi tempat penyucian, maka itu di sini. Di sini, jika seseorang masuk, tampaknya orang yang baik-baik. Setelah 6 bulan, dia melihat dirinya sudah menjadi pecandu alkohol atau narkoba. Mulai minum karena kesedihan, terjebak, dan kemudian kamu tidak bisa keluar. Saya pernah di penjara di tempat kita. Tempat kita seperti sanatorium, di sini neraka. Penjara ini disebut Mutiara Besar. Ini adalah yang paling ketat di Panama, bisa dibilang. Rezim yang ketat. Satu-satunya hal yang ada di Gazani di sini adalah tidak diberi makan. Ini adalah kelaparan. Hanya 100 gram nasi dan sepotong ayam yang sangat kecil. Semua yang lain hanya bisa dibeli dengan uang. Pavilion tertutup, penuh. Hanya terbuka kepala agar hujan tidak jatuh. Ada jendela jeruji tanpa panas terik. Tahun lain musim panas tropis, mengerti? Hanya ketika musim hujan, seperti sekarang ini. Pavilion kami, ya di sana ada 2. Di Iglesias, di mana tertulis Iglesias itu adalah gereja. Ini kamar saya yang terakhir ke-32 ya, di mana ada jendela besar, angin bertiup terus-menerus. Di sini kita saat ini, bintang-bintang, 50 orang. Kamar terdiri dari 13 tempat tidur, tetapi di kamar bisa ada 14 atau 15 orang karena tidak ada tempat. Ini wastafel ya, 1, 2, 3, 4. Artinya 2 untuk 1 kamar, 2 untuk 2. 2 kamar mandi, 2 kamar mandi. 2 kamar terhubung satu sama lain. Jadi ada 2 kamar, 26 orang. Olah tolak. Di atas jembatan bandit. Di pavilion kami hari ini ada orang Polandia di depan saya. Dari Polandia, oh teman saya berlatih, saya melatihnya. Atau Anda hanya suka kamera yang sangat menarik dan berkualitas tinggi, tidak perlu membeli di depan untuk pengalaman fotografi yang lebih baik.
Kami semua di sini berasal dari negara-negara internasional, dari berbagai negara, tetapi kebanyakan adalah orang Kolombia, karena mereka membawa kami dalam jumlah besar. Ini pagi-pagi sekali. Di mana-mana ada pakaian yang dijemur. Para tahanan membersihkan kamar mandi dan Zora memasang pemanas air untuk membuat teh. Keheningan menyelimuti teh. Jam pagi perlahan. Jadi ini adalah kamar mandi ini. Dan dua kamar digabungkan menjadi satu. Nah, kamar mandi bersama. Apartemen kami ditempati oleh 15 orang, di sana 13. Jadi 28 orang. Cermin. Atau hilang. Sial, aku kenal dia, aku tak bisa menggapainya. Kami bercukur dengan ponsel. Saya menyalakan video. Atau hanya begitu saja. Saya tidak tahu bagaimana ponsel bisa digunakan cermin. Ya, tidak ada internetnya. Seperti buku catatan cermin. Mereka memproduksinya sebagai... Digunakan juga SBG. Lock dan penutup itu benar-benar tidak ada harga untuk itu di pagi hari. Di sini tidak ada bangun pagi. Anda tidur sebanyak yang Anda mau. Tidak bangun ketika Anda mau. Kita semua bangun pagi karena mandi, Pak Kodi. Tetapi kata dia airnya hanya 2 jam dari jam 6 sampai 8. Nah, untuk mandi, mengisi wadah dengan air dan sejenisnya, sarapan datang, sarapan, kita tidak pergi kemana-mana. Pavilion dan kamar ditutup, dibuka jam 8. Roti, cairan, ada susu, atau bubur gandum dengan susu cair, atau pisang, atau 1 jeruk, atau 1 telur, atau sosis. Itu setiap hari. Kubis, bawang, sosis dengan sianida. Dan bumbu, paprika, garam, margarin, garam. Meskipun Zora adalah orang Moldova, di penjara dia dijuluki orang Rusia. Bahkan pada makanan Zora ada tanda Rus. Piring seperti itu, ya, kamar 32, Rus, ya, setiap orang menandai piringnya sendiri. Dia datang untuk makan malam. Nasi, sepotong ayam, lihat, semuanya dipotong. 1 tulang, singkatnya. Ya, ini seperti kacang, 150 gram nasi. Agar Anda mengerti, ya, nasi, ini dia, ini nasi saya. Ini dasarnya, ini dia, ini dia. Telur ini adalah telur rebus diberikan. Ini datang untuk makan malam, sama seperti saat makan siang. Dan tidak ada dua. Maksudnya Anda tidur kapanpun Anda mau, karena teman-teman di sini panas, di sini tidak ada AC, di sini tidak ada kulkas, di sini tidak ada apa-apa. Jika kamu punya uang di kantong dan kamu makan. Jika kamu tidak punya uang di kantong, maka kamu sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Kamu meminta bantuan dari orang lain. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bertahan hidup. Ini adalah isi yang dipasang. Ada lampu, jika perlu menyalakan lampu, kamu menyalakannya untuk membaca note. Menutupnya, seperti ini kamu menutup bunker, menutup sepenuhnya, dan kamu membaca di sana, atau melakukan sesuatu yang perlu, ya, itulah sebabnya disebut bunker. Bunker ini, ya, tapi ini adalah tempat tidur, ya, tapi kami membuat rak dari karton dengan lem silikon, karton dari kotak pisang juga datang, pisang untuk sarapan, dan kami membuat rak seperti ini. Dengan lem, jadi perbedaan terlihat indah. Para tahanan membuat tempat persembunyian di dinding. Ada ruang kosong di dalamnya. Di sini ketika ada penggeledahan, kami menyembunyikan ponsel, tetapi mereka memukul dinding, kemudian mereka menemukan semuanya. Kipas seperti ini, di luar harganya $25, di sini di penjara harganya $131.20. Tanpa itu kamu benar-benar mati. Karena panas, karena di sini sangat panas. Ini tempat tidur saya bisa melihat langsung keluar, lihat jendela besar. Ini adalah tempat tidur terbaik, kami menganggapnya sebagai yang terbaik di apartemen ini di lantai 2, ya. Omong-omong, hari ini mereka membawa rokok, di luar sebungkus harganya $2, dari orang Tionghoa ini tidak berlisensi, belum. Di penjara ini cukai, harganya $10, 1 batang rokok, di sini 6 batang rokok $60, agar mengerti dan bukan uang tunai. Anda harus memiliki saya mabuk ini, mengirim uang keluar. Jadi lebih baik teman-teman, jangan tertipu oleh mutiara besar. Dalam bahasa Spanyol disebut mega joya, ya, karena di sini harga benar-benar bencana. Misalnya sabun cuci, ya, sabun cuci besar seperti ini harganya $3 di sini. Di luar harganya di sana sekitar 75 sen, ya. Dan catur di sini kami bermain catur kadang-kadang.
Bukan tanpa alasan Zora terobsesi dengan harga. Uang untuk makanan di penjara adalah masalah paling penting bagi semua orang. Ini 400 gram gula saya punya. Paket 400 gram harganya. 2,500. Garam 400 gram $50. Nah, intinya ini penjara untuk para jutawan bisa dibilang. Ini mulai berlalu, ini mulai muncul yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Ini printer penuh. Mereka bilang semacam dari mangga. Sekarang di musim ini intinya selama 3 bulan kita diberi 1 mangga. Mereka bilang itu bisa terjadi karena mangga. Jadi harus makan ibu. Saya melihat apel. Oh, dan buah pir. Ini buah pir. Saya pikir pirnya dicuri. Maksudnya susu, kacang-kacangan. Ini roti. Ini rasa dengan kismis dengan kacang. Ini anggur. Seharga $8. Koneksi lebih mahal lagi, telepon, dan terhubung kata sandi Wi-Fi. Telepon di sini harganya $1.000 agar Anda mengerti. Tanpa pengisi daya, tanpa apa-apa. Pengisi daya terpisah $200. Earphone terpisah $100. Melalui keamanan, Anda membayar penjaga untuk masa. Telepon di luar Samsung A14 atau A13 harganya $125. Tapi di sini harganya 100 botol. Perusahaan ini terletak di ketinggian, di pegunungan. Dan di sini tentu saja mau mereka duduk memasang penghalang agar tidak ada hubungan dengan dunia luar. Dan jika tidak ada ponsel, maka tidak ada hubungan dengan dunia luar. Karena tidak ada surat, tidak ada telegram di sini. Dan telepon rumah juga tidak ada. Kami sama sekali tidak memiliki internet. Hakim Mirofin ada di sana, roller. Jika muncul, bagus, jika tidak, ya sudah. Saya bilang wanita ada di sini. Lihat, Anda lihat, hanya di ruangan ini. Wi-Fi bisa terhubung, router yang bagus berfungsi, dan di sini Zafa seperti stasiun telepon. Dan mereka, maksudnya anak-anak berdiri duduk, sedangkan kami yang serius, kami duduk. Duduk di penjara sambil duduk, itu juga tidak semua bisa. Di sini tidak diperbolehkan memiliki bangku, tapi kami punya. Jadi intinya kami membuatnya dari dapur, membawanya. Anda datang kaki-kaki, baki seperti ini harganya $30, cukup besar untuk dijadikan bangku bagi Anda. $30. Pada saat itu Zora terlihat oleh penjaga. Terima kasih, dengan senang hati telah datang. Hanya saja yang sangat malang sekali. Kadang-kadang saya tidak bisa menghubungi Zora selama beberapa minggu. Setelah penggerebekan berikutnya, hanya 1 router yang tersisa di seluruh penjara. Permintaan untuk itu melonjak ke langit. Saat ini sudah 2 bulan tidak ada koneksi. Tapi ada internet hanya 1 arah. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda berapa banyak orang yang datang dari pavilion lain membayar penjaga $5. Satu penjaga $5, penjaga kedua $5, dan penjaga ketiga $5. Setiap hari mereka membayar $15 agar tetap berfungsi. Lagi-lagi harus membayar $5 agar terhubung dengan keluarga, agar berkomunikasi dengan keluarga, agar mereka mengirimkan uang, agar tetap terhubung. Sekarang saya akan menunjukkan skrip kepada Anda, karena banyak yang tidak ingin menunjukkan wajah mereka. Lihatlah pria ini menggunakan 3 smartphone sekaligus. Di sebelahnya mereka sedang memasak makanan. Halo, apa? Aduh, terlambat. Para tahanan tidak punya tempat untuk duduk. Halo bandit, bagaimana kabarnya? Semua baik? Pada saat ini Zora merekam secara diam-diam, dan untuk tidak ketahuan dia bercanda dan berbicara tentang rokok. Ketika ada uang, setengah dari waktu hukuman dihabiskan di dapur di depan kompor. Wajan ini keren. Harganya seperti pesawat, $500. Tidak masalah. Bahkan tidak datang untuk mereka direbus. Kami menggoreng, tetapi kami merebus karena lebih enak dan lebih sehat bagi kami. Selamat makan. Di sebelah pria bermain kartu, dan di balik dinding mereka menyuling alkohol. Menyuling minuman keras lagi. Misha, dia bilang ini adalah salad yang sangat bagus untukku di negara ini. Lagi minuman keras. Distilasi minuman keras lagi. Tapi aku sudah melihat, ini sudah banyak persiapan kambing baru, penyeduhan baru singkatnya. Dan di Rapantov, jika tidak ada botol, dapatkan pada tahun baru botol seperti ini, Coca-Cola, Costa hingga $10 jika diblokir. Dan bahkan tidak ada minuman keras. Mereka minum semuanya, singkatnya, semua yang bisa. Produksi alkohol di penjara sudah menjadi rutinitas.
Lihatlah saudara, bagaimana cara membuat minuman keras. Lihat ini, pengering buatan sendiri. Ini orang-orang sudah bersiap untuk tahun baru dan Natal. Singkatnya 5 botol dari 1 ember. Jadi singkatnya sekitar $10, $50 dari 1 ember. Nah, lihat resepnya seperti ini. Ini benar-benar luar biasa teman-teman. Ini juga Panama City. Daerah miskin di mana tidak ada pekerjaan, tidak ada harapan untuk masa depan. Kesempatan untuk kaya adalah kejahatan dan perdagangan terlarang. Sebagian besar dengan Zora di satu penjara, orang-orang berasal dari daerah seperti itu. Itulah mengapa di penjara zat terlarang adalah barang biasa. Di sini, seperti bisa di Chevrolet daripada di Sol. Gila, mungkin teman-teman, jika kalian masuk ke penjara manapun, jangan gunakan apapun, karena uang kalian tidak akan cukup. Nah, kemudian hidup kalian akan berantakan di sini, karena tidak ada yang peduli. Di sini jatuh pada penjaga, administrasi tahu, tidak ada yang mengatakan apa-apa kepada mereka. Zora sendiri juga pernah ditangkap dengan tik. Sejak itu sudah 4 tahun berlalu. Dan dia bercerita kepada kalian bahwa mudah untuk mendapatkan uang di suatu tempat. Mengirimkan, saya tahu, paket apapun di sana, mereka akan mengatakan bahwa itu adalah uang atau batu permata. Jangan percaya, di sana hanya ada satu jebakan, seperti. Terlebih lagi, jika mereka mengatakan kepada kalian bahwa itu dari Amerika Latin, itu pasti tepung putih. Dan kalian tidak akan pernah bisa keluar dari negara-negara dengan kode merah ini. Panama, Kolombia, Ekuador, Bolivia. Ya, keempat negara ini. Ini adalah rekaman saat saya terbang dari Kolombia ke Panama. Anjing-anjing mengendus saya, polisi memeriksa setiap kantong dan saku ransel saya, dan bahkan memeriksa saya dengan sinar X. Koper-koper menuju pesawat dalam keadaan terkunci, dan para pekerja yang memuat koper-koper tersebut saling menggeledah satu sama lain. Sulit membayangkan apakah Zora benar-benar memiliki peluang untuk terbang tanpa tertangkap. Dia mengeluarkan pisau, memotong sampo, ya, dan mengeluarkan paket kecil berisi kakao murni 2%. No? Mereka hanya melihat orang berwajah putih, ya, dan Anda menunggu penerbangan Kokoku Transatlantik, ya. Polisi datang dan menunjuk dengan jari. Mereka menunjuk ke arah Anda, silakan lewat. Pemeriksaan paspor dengan barang-barang, subtitel dibuat oleh Dima Tors, ya, dengan barang-barang. Dan mereka akan langsung memeriksa Anda melalui pemindai dengan anjing. Atau Anda sudah dilaporkan. Ini sangat efektif di sini. Orang yang menawarkan pekerjaan kepada Anda, dia yang melaporkan Anda. Tidak tahu apakah mereka mendapatkan sesuatu atau tidak, itu sudah tidak menarik lagi. Faktanya adalah Anda akan mendapatkan hukuman dari 8 tahun atau lebih. Saya sejak saat itu beruntung saya mendapatkan 8 tahun. Sebelum virus corona di sini, di Panama, hukuman maksimal adalah 8 tahun. Saya duduk di sini dengan kami, punya cepat, pedagang berbagai negara, kami dan Kolombia. 3 ton dapat 8 tahun, 6 tahun untuk 34 ton dapat 7 tahun. Saya 2 kg 200 semua berapa dapat 8 tahun. Saya memiliki 2 kg 250. Tapi di sini untuk jumlah ini di Panama ini, jumlahnya sungguh lucu untuk diadili. Tidak melihat saya memakai kacamata, melihat batu, berkas, mereka menulis tentang polisi, mengangkat kepala, menjadi terdakwa, 8 tahun, rezim, itu saja nih. Tidak ada lagi. Dia habis di kantor polisi. Di sana, seperti jalur perakitan, sistem peradilan bekerja. Dalam waktu 5 menit, Bindi Rubdal, mereka mengumumkan putusan. Mengatakan, apakah ada keluhan? Tidak, ya, bebas intinya. Jika Anda akan bersikeras, mengatakan bahwa itu bukan milik Anda, atau ini, itu, Anda akan mendapatkannya. 10-12. Karena mereka akan membuktikan kepada Anda. Bagaimanapun juga itu kesalahan Anda. Bahkan, tidak perlu pergi ke peramal. Karena di sini hukum sama sekali tidak berfungsi. Mereka ada, tetapi tidak berfungsi. Dan jika Anda tertangkap dalam perdagangan narkoba internasional, maka Anda secara otomatis dicap Anda adalah penjahat. Dan tidak ada yang akan membantu Anda. Orang-orang yang terlibat dalam, katakanlah,
kegiatan ilegal ini mencari orang-orang wanita, tidak peduli siapa yang membutuhkan uang, dan mereka mulai memberitahu Anda. Saya akan membayar misalnya 2.000, 5.000, saya akan membayar Anda dengan segera, dan Anda akan pergi 10 hari, beristirahat, Anda akan menerima bagasi, di sana akan ada kunci kombinasi, Anda hanya perlu membawanya dan itu saja. Letakkan di loker bagasi, dan Anda akan terbang ke tempat yang mereka katakan. Anda akan menyerahkannya, Anda akan mendapatkan 5.000, mereka tidak memberikan uang, 50% pun tidak. Mereka membayar tiket dan hotel, serta beberapa ratus agar Anda tidak kelaparan 10 hari. Mereka menceritakan perjalanan sudah dibayar, tak ada yang menghentikan Anda satu-satunya yang istimewa. Bukan? Di sini mereka akan menunjukkan kepada Anda beberapa orang yang telah bekerja dengan mereka sehat dan baik. Mereka hidup dengan baik. Tapi itu semua hanya dongeng intinya. Ada cara lain bagaimana mereka akan memikat dan menipu Anda. Seperti memenangkan lotere. Ayo pergi. Mereka memindahkan Anda ke sana-sini. Selama 4 tahun ini, ada begitu banyak kasus di sini. Dan akan terus ada. Di sini saya punya seorang teman Latvia yang terjebak. Dia, Van de Gip, adalah penyandang disabilitas kelompok pertama dan tertipu untuk pergi ke Bali. Pertama ke Prancis, ke Bolivia, dia menelan sesuatu. Dia bilang bisa menelan 1 kilogram, menelan 700 gram. Dia tidak sempat naik pesawat dari Bolivia. Mereka menunggu di Panama. Seluruh polisi Panama menunggu di pintu keluar. Ya, mereka membedah perutnya 8 tahun. Mereka menyolder salon ini. Dan ketika saya ditangkap, saya menelepon orang itu. Saya bilang, kamu bilang ada koridor hijau. Sekarang saya ditangkap. Terjadi kesalahan, tapi langsung tidak untukmu, saudara, tetap saudara. Situasi seperti ini akan terjadi di sini, hanya perlu uang, kamu tidur di lantai. Belum tahu bahasanya, tidak kenal siapapun, tetapi seseorang datang ke negara asing. Tidak tahu apa-apa, tidak tahu bahasanya, tidak ada yang mengenalmu, mereka menangkap tidak tahu. Petugas polisi NATO, ada negara seperti ini, seperti dari Moldova. Saya tidak tahu, orang Rusia saya tahu cara mengaturnya, orang Rumania, orang Moldova. Dia datang menjelaskan ini. Moldova tidak memiliki perwakilan, tidak memiliki apa-apa, tidak ada perjanjian, sama sekali tidak ada apa-apa. Ekstradisi sama sekali tidak ada, hanya tangisan. Orang ini berkata, saya bisa mendeportasimu, lalu apa? Kirimkan $500 dan orang itu hilang. Dia berjanji 5.000 tapi hanya 500. Mengerti kan? Ini 8 tahun untuk 500. Menjual murah, sesuatu seperti itu. Betapa bodohnya dan bajingannya orang-orang ini. Tapi saya diberitahu sesuatu tentang batu, ya. Tapi dengan batu itu, kamu mendapatkan hukuman yang sama. Mungkin bahkan lebih. Awalnya Zora berada di penjara lain di sana. Saya masuk. Ketika penjara, pertama ini berfungsi sebagai distribusi ke penjara, itu namanya. Itu dulunya adalah barak untuk tentara, sesuatu yang baru bagi saya. Di sana tidak ada tempat untuk tidur. Orang-orang tidur berdiri, di hemok, di atap. Negara, pemerintah tidak peduli. Yang penting gerbangnya tertutup, pintunya tertutup. Berapa banyak orang di sana seperti yang dikatakan ibu meninggalkan anak kucing, biarkan mereka bermain sesuka hati. Jika kamu memiliki HIV, kamu hanyalah orang mati. Kamu akan bekerja untuk orang lain. Dan dengan berbagai cara. Kamu akan memeras uang dari kerabat, dari kenalan agar kamu bisa menggunakan. Di sini tidak seharga 3 kopek, di sini semuanya sangat mahal. Tapi Zora tetap berpikir positif. Di penjara ini saya melihat fuksianya mencari sisi positifnya. Apakah ini waktu luang? Mulai belajar bahasa, kemudian mulai berolahraga. Berhenti merokok, berhenti minum, ya kembali, karena di sini tidak ada rokok pada bulan April. Minum ada. Kenapa minum ketika kamu sudah berada dalam situasi stres? Jika kamu minum, kamu hanya akan kehilangan kendali. Batasan turun, kamu mulai berkelahi. Itu beri reputasi buruk membuatmu duduk di sel isolasi. Di sini panas sepanjang tahun. Airnya dijatah per jam, jadi bukan hanya tidak bisa mandi, kadang tidak ada yang bisa diminum. Kami membuat di sana cadangan atau botol atau galon atau ember. Tapi sepanjang hari itu hanya digunakan, ya dihabiskan karena panas. Penjara bukan Disneyland dan hiburannya di sini keras. Pertunjukan. Kotak TV singkatnya. Aduh. Ledakan. Aha. Hari ini mereka bertinju, teman-teman. Lihat.
Hari ini Sabtu. Mereka bertinju. Lihat, ledakan-ledakan, pukulan knockout. Selesai. Kolombia melawan Panama. Panama mengalahkan Kolombia. Dalam program ini tidak hanya pertarungan juga tarian. Di sini di sel mereka menceritakan dengan sangat antusias, lelucon dan saling berbagi cerita dan bermain sesuatu seperti buaya ibu matahari. Doa berlangsung seperti konser. Semua bertepuk tangan dan mengetuk dan pendeta memiliki mikrofon dengan speaker. Diaz Hompe. Diaz Hompe, Diaz Hompe. Hampir tidak diizinkan keluar. Kami keluar sekali dalam 2-3 bulan ke jalan dan diizinkan. Ada yang bermain sepak bola, ada yang basket, ada yang menunjukkan pos 5 menit. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kami keluar 3 kali. Karena ini dan itu, terlalu banyak drone. Anda mengerti apa itu drone? Pesawat kecil jatuh. Bahasa Indonesia, tamarik, dan polisi ada di sini, dan polisi ada di area penjara dan penjaga. Dan mereka hanya berlari, kasihan, tidak sempat mengerti di sini. Maksudnya di sini seperti garam di setiap langkah. Lemah di sini tidak boleh. Singkatnya, Zora berolahraga selama 1,5 hingga 2 jam sehari. Sebenarnya, dalam keluhan dan dalam pertumbuhan dan dalam akhir dan dalam kosong dan dalam akhir, ya benar-benar begitu. Dalam rekaman ini Zora difilmkan oleh teman sekamarnya yang berbahasa Rusia. Secara umum, status Zora adalah semacam pengawas untuk yang berbahasa Rusia. Dan semua orang Rusia datang kepadanya, dia bukan ayah juga duduk di bawah kekuasaan bank. Yang tidak ada. Meninggal tanpa saudara perempuan, hanya nenek berusia 82 tahun, saya sudah di sini. Selama 26 bulan. Saya dipanggil, dia berkata, Giorgio, semua yang berbahasa Rusia, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka, ya, tentukan di mana kamu mau. Ya, saya bilang, saya melihat anak laki-laki itu, pincang dengan satu kaki, dari mana? Dari Latvia. Saya kenal orang-orang dari Latvia, dari Duma Negara. Ibu, ayah, ada? Dia menjelaskan seluruh ceritanya. Saya merasa kasihan padanya, lemah, tapi dia akan pergi, akan tinggal bersama saya di rumah saya. Jika orang tidak mencuri dengan serius, tidak mengganggu, normal, semua atlet. Hanya satu hal, ketika saya bertanya, apakah kamu mengonsumsi, merokok, rokok, minum, atau menghirup? Jika seseorang mengatakan ya, maka saya langsung mengusirnya. Saya tidak butuh orang seperti itu di sini. Anak ini, usianya 24 tahun. Nama saya Dimas, saya dari Latvia. Saya saat ini berada di penjara di Republik Panama. Terima kasih. Dihukum selama 8 tahun. Orang tua melalui Panama. Ketika saya tiba di Bolivia, saya langsung saat berdoa ditangkap oleh polisi. Saya sama sekali tidak keluar dari pesawat. Saya sudah bersamanya selama 2 tahun dan 4 bulan. Dari kerabat, saya hanya punya nenek. Tapi nenek tidak bisa mengirimkan uang karena sudah 84 tahun. Orang Panama di penjara. Ibumu meninggal? Ya, ibu saya meninggal pada tahun 2015. Apakah kamu punya saudara atau adik? Tidak ada kirim uang ke saya. Bagaimana caranya? Bibi, nenek bibi di sana, siapapun yang ada. Sebenarnya tidak ada yang menulis kepada saya selama 2 tahun ini. Hanya sekali ketika saya baru tiba, teman-teman membantu mengirimkan semua yang jumlah euro. Saya sudah tidak ingat persis. Dari mana kamu mendapatkan tisu toilet sabun? Saya bekerja sambilan. Mencuci piring untuk orang-orang, tidak ada pilihan lain. Terima kasih banyak kepada Georgi itu. Karena ketika saya tiba di sini, dia benar-benar banyak membantu saya. Dima memiliki masalah dengan kakinya dan cacat. Para pelaku yang menawarkan dia untuk mendapatkan uang berjanji membayar operasinya. Namun, dia masuk penjara, mereka menghilang. Ketika saya masuk ke penjara ini, di sini ada satu orang Latvia dari pihak saya. Melalui dia, kami akhirnya menemukan jalur yang mengirim saya. Mereka berkata, ya kami akan menghubungi. Akhirnya, bagaimana hasilnya? Mereka memblokir semua obrolan mereka, menghapus semua akun mereka, dan menghilang ke dalam ruangan. Dibawa ke penjara merah, tidak diberi makan. Lebih tepatnya kamu bisa bertahan hidup dengan itu, tapi tidak hidup dengan normal. Tapi Dima mencari sisi positifnya. Dia berhenti minum di sini. Semua yang terjadi di dunia ini, semuanya dilakukan dengan lebih baik. Masuk penjara di sini dan berhenti. Merokok, berhenti minum. Terlebih lagi karena tidak ada $10 setiap hari untuk mabuk, jadi berhenti merokok. Alkohol ada di sini, tapi alkohol ini
Jika diminum bisa kehilangan penglihatan, tidak mencium, tidak. Menggunakan merokok marina, tidak, Gibol. Tidak pernah merokok yang enak-enak. Buah-buahan termurah dari kelas 3 yang rusak nih, Bro. Ini berbeda dari kelas 2, mereka keras seperti batu dan hijau asam. Zora dan Dima duduk di satu sel. Sementara mereka merekam video, di sebelahnya para tahanan lain sibuk dengan urusan mereka. Yang ini buat bom atom, apa yang dia lakukan? Singkatnya membuat motor kecil dari kipas angin. Dia melakukan semuanya, memperbaiki telepon, earphone, radio, semuanya. Dia seperti teman baik saya. Di sini saya punya beberapa urusan dengannya. Ya, orangnya baik. Orang ini dari Panama, lihat dia datang dari pavilion lain untuk menangkap sinyal. Ini kipas angin, 160 tunai. Jadi ditambah lagi 20%, $200. Hanya mereka yang memiliki hukuman relatif singkat yang tidak kehilangan semangat. Pembunuhan dihukum 50 tahun, bisa 35. 2 orang beruntung diberi 22 tahun. Ada orang muda pergi. Ingat yang itu, yang gantung diri, gulungan. Roll ya. Dia menjalani 5 tahun, sekali ketakutan gantung diri karena orang itu. Dima sendiri berharap untuk pembebasan bersyarat. Sepertinya saya mengerti bahwa dia mendengar akan ada amnesti, tetapi sejauh yang saya tahu, amnesti berlaku untuk orang-orang yang telah menjalani setengah masa hukuman dan orang-orang yang berusia di atas 65 tahun. Nah, kamu punya masalah kesehatan, saya lihat ada. Semoga Tuhan mengizinkan kamu akan termasuk. Tahun lalu, tepatnya pada tahun 2021, di bulan November, seorang pria Rusia dibawa keluar. Ya, pria Rusia datang dari Rusia, dia tinggal di Panama, dia ditangkap, dan akibatnya adalah 6 bulan. Di penjara ada beberapa orang yang berbahasa Rusia. Masuk penjara, saya tidak tahu apa-apa. Tidak ada sungai. Mereka membawa saya ke penjara. Mereka bertanya dari mana, apa, di mana, kemana. Saya bilang orang Rusia. Di sana ada orang-orang yang berkuasa. Mereka mendekat dan berkata, ya jika kamu orang Rusia, ya mereka selalu mengambil pendatang baru. Berpikir bahwa ada uang kaya. Mereka berpikir, ya orang Rusia. Saya punya banyak uang. Di kepolisian mereka tidak bisa mengerti dari mana Zora datang. Di penjara kami ada 2 orang Rumania, orang Latvia. Ada dari Latvia seorang pria 2 minggu sebelum kamu saat kami menangkapnya. Ada seorang pria dari Ukraina tapi dari Moldova baru pertama kali saya dengar. Saya harus menjelaskan kepada mereka sejarah bahwa kami dulu berada di wilayah Uni Soviet. Kemudian kami menjadi mandiri. Saya duduk berjemur santai sekali dan nyaman intinya. Sampah di jalan. Di penjara, Zora mengetahui cara menyuap penjaga. Mereka bilang ke saya, di sini orang Rusia ya, julukan orang Rusia. Apa di sini hanya wajah jelek? Hanya saya satu-satunya orang Moldova, tapi wajah jelek. Semuanya tertutup, tapi saya di luar, beraktivitas di sana. Berjemur di bawah matahari, ya. Orang-orang di sini iri, betapa hitamnya iri di sini, yang kita pahami di sini. Tapi mereka melihat pertama-tama tidak tahu bagaimana cara menyuap penjaga dengan benar. Tidak perlu memberi penjaga. 1 botol Coca-Cola dingin dan selesai, penjaga ada di kantongmu. Harus menyapa mereka dengan cara yang manusiawi, karena mereka juga manusia hidup dan suka ketika mereka dihormati. Jika kamu tidak menghormati mereka, maka nanti jika ada permintaan apapun, mereka tidak akan merespons. Mereka hanya penjaga, mereka adalah anak-anak muda. Gaji mereka kecil, mereka juga ingin hidup, mengerti, kan? Kamu traktir mereka kue, coklat seharga 50 sen, Coca-Cola, dingin seharga $2, ya? Tidak setiap hari, tetapi ketika ada kesempatan, kemudian ketika kamu bilang padanya, dengar prajurit, saya perlu berlari. Hari ini berolahraga seperti itu, tetapi hanya tanpa banyak orang, seperti VIP. Dia bilang, ya, tidak masalah, kamu adalah orang kita. Saya, dalam panas ayo keluar. Lebih baik dia bilang keluar. Lihat teman-teman, ini adalah Ekarna de Porcu, Kuste de Porcu. Oh, damai. Damai, damai. Juri menikmati makanan lezat. Sabtu. Sejujurnya saya sudah tidak menghitung hari lagi. Sandwich seperti hot dog, roti, sosis yang diberikan untuk sarapan. Apa ya? Saus, mayones dengan saus tomat. Semua itu kita tuangkan dengan bolognese di dalamnya. Dan sandwich yang enak. Kita memanggangnya di atas ini margarin. Mentega tidak diizinkan, tidak untuk kunjungan, tidak dijual di toko. Sangat ketat. Kompor listrik kami rakit sendiri. Lihatlah betapa berantakannya. Ini ilegal, tidak diperbolehkan bagi kami.
Baiklah, hari ini kita masak sup lagi, sosis, bawang, bawang putih, tomat di kentang tumbuk, sedikit menambahkan kentang tumbuk, ini bubuk dan mie beras Cina. Tambahkan lagi air mendidih, ini mendidihkan air dan akan menjadi sup yang normal. Di kompor lain ada hidangan kedua. Dan di sini ada tulang babi dengan tangan dan semua ini. Oh, betapa lezatnya. Dan ini adalah persiapan untuk meja pesta. Hari ini kita merayakan Natal di sini. Lihat nasi, kue manis lainnya, daging. Semua ini datang dari luar. Nasi dengan kelapa, bukan kelapa yang Anda pikirkan. Hari ini kita merayakan, jadi kita akan bersenang-senang. Kelimpahan seperti ini adalah hal yang sangat langka. Pada hari biasa, rasa lapar tidak meninggalkan siapapun. Bulan pertama, setengah tahun pertama dengan makanan ini. Sementara perut terbiasa, maka masuk dengan gemuk. Tapi sekarang, seperti yang dikatakan, langsung atlet, mengerti? Menjadi kurus. Minum air, berkeringat, tetapi jika Anda lebih banyak berolahraga, Anda juga menginginkan protein. Nah, Anda kena ada selai kacang, harganya $15, baku 800 gram, Nutella kecil, $20, dan kantongnya tapi $9. Di sini tidak ada legal, uang tidak pernah diberikan kecuali untuk kunjungan. Situasi kunjungan diizinkan $40 legal, semua tahu harus datang kepada Anda secara fisik. Berikan uangnya. Nah, tentu saja, dan paket di sana, apa yang ada di sana? Teh, kopi tidak diperbolehkan. Teh, gula, biskuit, daging di sana digoreng, susu kental manis di sana, kacang, Nutella, itulah $40. Itu cukup untuk sebulan. Jika tidak ada kunjungan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Zora tidak memiliki kerabat Panama. Saya menyewa seorang wanita untuk datang kepada saya untuk kunjungan. Saya membayar $40 secara terpisah, agar dia datang bukan untuk kunjungan, hanya untuk mengirimkan barang di penjara. Mengerti? Dia harus melewati 2 pos pemeriksaan agar dia diperiksa sepenuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dan di semua celah agar dia bisa mengirimkan paket itu. Anda memerlukan kantong besar. Maksudnya kantong plastik. Kantong transparan harus ada dari sampo hingga sabun. Sabun dipotong semuanya. Anjing tidak akan mencium. Semuanya harus terlihat sesuai dengan aturan. Ini adalah koneksi, seperti orang lain membawa uang. Saya menjelaskan, misalnya tidak membenarkan kepada saudara $500. Jika di sana jalanan, orang, teman, kenalan, tidak masalah. Apakah orang Panama atau berbahasa Rusia yang sudah lama tinggal di sini? Nah, saya punya kenalan di sini yang sudah lama tinggal di sini, tetapi mereka berbahasa Rusia. Semoga Tuhan memberi mereka kesehatan, mereka membantu saya. Nah, berbahasa Rusia yang sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Panama adalah kota yang indah, waktu yang menakjubkan, itu normal. Semua orang berbicara dengan baik, lebih indah. Iya, saya hanya berada di sana selama 10 hari. Turis-turis. Tentang kehidupan di Panama, saya membuat episode terpisah. Tonton setelah video ini jika belum melihatnya. Selain itu, di saluran saya ada banyak episode tentang negara-negara lain di Amerika Latin. Dari kehidupan Kolombia yang indah hingga kawasan kumuh Brasil. Uang dari sukarela untuk narapidana dikirim ke Yapi. Ini adalah sistem pembayaran lokal, uang elektronik. Syukurlah saya bertemu dengan satu keluarga Rusia, Maria dan Alexander Malkin dan Maria Malkina. Dan mereka selalu mengirimkan saya barang-barang seperti sabun, makanan, pakaian, sepatu olahraga. Untungnya tidak panas, jadi tidak perlu pakaian hangat, kalau tidak akan benar-benar kacau. Saudara saya mengirim uang dari kerabat, dari teman melalui 200 unit. Maria merekam dan kemudian menaruhnya di kesalahan. Masuk penjara, nah. Tentu saja, tidak ada uang. Mereka mengirim $100-200 saudara ibu kerajaan nama surga. Saya di penjara ketika ibu meninggal. Sayang sekali di provinsi Miasnoi. Untuk membeli di toko di sini bubuk, sabun, pasta gigi, buah-buahan. Untuk memasak, kirim uang elektronik di villa.
Kamu kirim foto uang, menunjukkan kamu punya uang, kamu kirim atas nama, belakangnya uang, misal $50 di sana, beli ayam beberapa hari, ayam tidak. $14, satu ayam panggang. Dan 50 belum milikmu, $50 dan 20% diambil oleh orang yang di toko. Karena kamu perlu tahu uang tunai dan uang tunai sulit dibawa. Petugas kebersihan, penjaga keamanan juga mengambil 20% sampai $100. Bank memberikan sedikit, 80 dari 500. Apa yang dikirimkan padaku, aku memberikan 100 kepada penjaga agar dia bisa membawa masuk 400. Kamu lihat dengan siapa? Kita berurusan. Di sini semuanya demi uang. Begitu barang melewati ambang penjara, harganya meningkat 5 atau bahkan 10 kali lipat. Kopi biasa, standar, Nescafe, kopi instan yang dijual di luar, $7-8 maksimum. Di sini harganya $40 tunai. Jika tidak tunai maka $50. Artinya mereka menambahkan 20%. Lalu penjaga datang dan berkata, saya punya 1 kaleng kopi. Saya bilang padanya saya membelinya. Dia tanya berapa, saya jawab berapa. Dia bilang 50. Saya di depannya mengeluarkan telepon. Saya bilang kepada seseorang, tolong kirimkan $50 ke nomor ini. Bayangkan, selama bertahun-tahun, berapa banyak setiap orang di sana mendapatkan uang, dia mengambil 20% dari kita, menghasilkan uang dari kita. Itu normal, di sini itu normal. Tentu saja Zora selalu membutuhkan dukungan dari luar, jadi di deskripsi video ini saya akan meninggalkan kontaknya. Hubungi dia sendiri jika ada yang ingin dikatakan atau dibantu. Di sana juga di deskripsi video saya akan meninggalkan semua tautan berguna termasuk ke Instagram dan Telegram saya. Kunjungi dan berlanggananlah. Menjadi lemah di penjara itu berbahaya, termasuk karena pelecehan dan pemerkosaan. Pelecehan. Dalam kasus saya tidak ada sama sekali. Karena, nah, lihat wajah saya. Seperti yang dikatakan mirip dengan anak laki-laki yang bisa disakiti. Saya yang bisa menyakiti mereka kapan saja. Para narapidana, sendiri-sendiri, penjaga tidak masuk ke wilayah mereka tanpa alasan. Di sini lihat, kebebasan penuh di pavilion. Penjaga duduk di sana, di tempat yang jauh. Yang penting tidak ada perkelahian di sini, tidak ada penusukan. Tidak ada tushmon tanpa motivasi, tanpa alasan. Jika ada perkelahian dengan pisau, maka mereka datang dan langsung gas. Mereka memiliki tabung gas seperti alat pemadam kebakaran. Semprotan itu bukan semprotan biasa, tetapi seperti api, seperti semprotan khusus. Sekali disemprot ke mata, dan semuanya wajahmu tertutup, sulit bernapas. Tapi saya pernah kena sekali. Saya berkelahi dengan 5 orang, dengan 5 orang, dengan 5. Nah, mereka tidak bisa menenangkan saya. Kemudian datanglah sekelompok polisi anti huru-hara dengan masker gas, perisai, dan bom. Nah, mereka menyemprot saya dengan gas. Oh Tuhan, dan mereka membawa saya ke sel isolasi. Saya tidak bisa bernapas, tidak diizinkan mandi. Itu adalah hukuman seperti itu. Dan intinya saya menghabiskan waktu seperti itu sepanjang hari. Mata tidak bisa dibuka karena hanya air mata yang terus mengalir. Air mata, ingus, ya, intinya di mana-mana dan di semua tempat. Kulit terasa terbakar karena begitu bersih, ya, saya tidak tahu. Seperti dilapisi, seperti lada yang pernah dicoba. Cabai tidak ada apa-apanya, ayamnya enak. Ya, hanya saja mereka menahan saya selama sehari di sana intinya. Tapi syukurlah saya punya orang-orang berpengaruh di sini, baik di Panama maupun di penjara. Dan di sana orang-orang datang berbicara dengan kepala penjara. Dan biasanya seseorang harus ditahan selama sebulan di kartu. Di sel 1 malam, saya hanya ditahan 2 hari. Mereka mengeluarkan saya dengan cepat dari sana. Syukurlah, terima kasih kepada orang-orang yang tidak membiarkan saya berbicara. Di sana, intinya, Anda kelaparan. Di sini tanpa air, tidak ada toilet, hanya ada sel. 2x2, tanpa apa-apa. Di pagi, hari, Anda dikeluarkan untuk mandi dan pergi ke toilet. Itu saja. Dan, bahkan keesokan paginya, jika mereka mengizinkanmu keluar, mungkin saja, ingin ke toilet, ya di botol. Ingin buang air besar, ya, buat parasut. Dan parasut, tidak tahu, parasut mungkin harus ada tangan. Tidak tahu bagaimana mereka berpikir. Intinya, sistem mereka tidak berfungsi. Lihat, begini cara penjara mereka dibangun. Dinding, atap, dan jeruji di jendela kan, karena sudah ada penjaga. Itu saja. Tidak ada lagi, teman-teman. Setiap narapidana di penjara yang mengerikan ini berpikir untuk melarikan diri, tetapi melarikan diri sangat sulit. Di sini ternyata ada 3 penjara yang berdampingan. Mutiara,
mutiara kecil, dan mutiara besar dalam terjemahan kita ya 3 penjara. Dari sini ada pelarian. Nah, pria itu tertangkap 2 hari kemudian di hutan, karena di sini juga ada pegunungan. Tapi di satu sisi tertutup oleh pegunungan yang berasal dari Kolombia. Ngomong-ngomong, ada puma di sini, kucing besar. Karena kamu bisa dimakan puma atau tertangkap di penjara tetangga. Nah, dari sini tidak mungkin melarikan diri. Ada seorang pria yang mencoba melarikan diri, dia memiliki hukuman 50 tahun juga. Petualangannya mendorongnya. Mereka menangkapnya dan bertanya, untuk apa kamu melakukan pelarian? Mereka bilang, 50 tahun, itu banyak. Dan mereka berkata padanya, baiklah, 40. Kami memberinya diskon 10 tahun. Dan sekarang dia bahagia. Tapi dia hanya duduk di sel isolasi. Kalian mengerti, itu di sel isolasi. Dan faktanya di sana, itu 2 kali 2 dan kamu duduk di sel isolasi. Jika ada 2 orang di sel isolasi, jika satu berdiri, yang lain harus berbaring karena tidak ada ruang. Zora tidak kehilangan harapan keluar lebih awal. Tahun ini pada bulan November atau Desember, saya pikir saya akan masuk dalam daftar presiden karena 51 bulan. Selanjutnya akan ada lebih banyak bulan, saya akan masuk dan keluar dengan pembebasan bersyarat untuk perilaku baik. Perdana Menteri menulis, di Kementerian Kehakiman menulis. Di Kementerian Kehakiman menjawab diplomatis dengan 3 huruf dan mengatakan, kami tidak memiliki perjanjian apapun dengan Republik Panah. Kami tidak dapat membantu Anda. Di sini hukum tidak berlaku. Mereka ada. Mereka tertulis baik-baik saja, tidak ada yang bekerja dengan mereka. Mereka begitu, untuk pamer di depan PBB, bahwa mereka ada, bahwa semuanya baik-baik saja. Demokrasi di sini tidak terasa. Nah, ini dianggap koloni Amerika Serikat. Mereka mengontrol saluran, tentu saja mengontrol perdagangan narkoba, senjata, prostitusi, nah semuanya pokoknya. Imigrasi, ya, semuanya pokoknya. Di sini untuk pembunuhan mereka memberikan hukuman seperti ini. Di sini ada 2 orang yang beruntung, mereka mendapat 22 tahun. Tapi biasanya 30, 35, 40, 10. Saya punya teman di sini, saya berolahraga dengannya. Dia dapat 50 tahun pembunuhan. Pria jalani 6 tahun. Dan terus-menerus, ya orang itu tentu saja dalam depresi. Hukuman 50 tahun, 50 tahun. Orang itu mabuk, pergi malam-malam, dan mendekati. Keesokan paginya dia ditemukan. Menurut Anda, apakah ambulans datang atau mobil jenazah? Mereka mengambil gerobak biasa yang digunakan untuk membawa sampah dari pavilion, menaruhnya dengan kaki di depan, dan membawanya pergi. Mengerti? Hukuman 50 tahun. Apa yang bisa saya katakan? Sepenuhnya, itu bukan kata yang tepat, teman-teman. Menurut saya, cukup 20-25 tahun bagi seseorang maksimal, karena dia menyadari, dia mengerti, semua pembunuhan ini, yang di sini untuk pembunuhan, saya bertanya padamu, dalam keadaan apa kamu melakukan pembunuhan? Nah, dalam keadaan mabuk dan teler. Nah, itulah semua balasannya. Apa itu alkohol? Saya pikir semua orang tahu, apalagi jika dicampur dengan menghirup. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan jika ditambah merokok banyak, seseorang benar-benar bukan hanya tidak waras, dia diambil alih oleh yang lain. Iblis mengendalikannya. Untuk pemerkosaan di sini juga diberi 25 tahun. Pedofilia di sini. Saya katakan pada mereka, berapa banyaknya, dan kemana mereka pergi? Mereka datang dan langsung pergi ke gereja. Seolah-olah mereka orang beriman. Agar mereka tidak dihukum di sini, ada satu hampir memperkosa putrinya sendiri, dan sekarang dia menjadi ayah suci di penjara. Saya tidak punya masalah dengannya, kami menyebarkan firman Tuhan. Tetapi, putri Anda sendiri, Anda harus melakukannya entah bagaimana. Bro, harus berpikir dengan cara tertentu. Kolombia, tempat kapal dibuat dipisahkan dari Panama oleh hutan belantara yang tidak bisa dilewati. Antara negara-negara tersebut tidak ada satu jalan pun, jadi barang-barang dikirim dengan perahu nelayan. Banyak orang Kolombia karena semua untuk perdagangan. Tapi orang Kolombia, lihatlah, mereka hanya pelaut. Bagaimana mereka disebut? Ya, nelayan. Apa yang mereka lakukan? Mereka dibayar. Misalnya, dari Kolombia untuk membawa 5 ton atau 4 ton ke sini. Itu berhasil. 3 orang di satu perahu. Memuat perahu dengan 3 ton. Satu duduk di kemudi, yang lain di belakang radar. Satu dengan senapan menjaga keamanan. Dan mereka melalui air, melalui lautan, berlayar ke sini. Banyak dari mereka ditangkap segera. Perbatasan, polisi, militer duduk menjaga keamanan. Karena tentu saja semua orang sudah lama tahu. Dan mereka juga mendapatkan 8 tahun, untuk itu 8 tahun. Tapi membayar mereka seperti membayar
setiap orang $30.000, setengah uang dibayar di muka, setengahnya lagi ketika dia kembali, tapi kebanyakan dari mereka tidak kembali ya, jadi hanya mendapatkan 15.000 untuk 15.000 ini. Di sana dia punya Kolombia, keluarga, anak-anak tinggal selama 8 tahun ini yang akan dia habiskan di sini. Itu bagus sekali karena di Kolombia di sana ya semua yang ada di sana dan hidup, nah tidak pergi ke sana, dan mereka ketika masuk penjara, lihat mereka tidak akan melihat harga-harga. Roti seharga $1,5, gula 250, garam $1.50, sabun $1.50, deterjen. Dolar kecil, pasta gigi 50, kertas toilet $1.50 dan seterusnya. Mereka menghabiskan uang ini dalam 3-4 tahun, tetapi Anda harus memakannya, mengerti, karena orang-orang kelaparan, sementara mereka menemukan cara untuk bertahan hidup. Di penjara, Zora menyesuaikan diri, membangun koneksi, dan sudah tahu bagaimana menghindari situasi berbahaya. Yang paling penting, ingatlah di mana Anda tidak terjebak dalam perang. Ini berlaku untuk anak laki-laki, anak perempuan, wanita, dan pria. Jangan takut, ketakutan itu hanya ketakutan. Nah, jika Anda masih merasa takut, Anda akan mengerti hati semuanya, Anda hanya akan mulai panik dan semuanya. Jangan takut apapun, kendalikan diri Anda. Dan apa yang bisa Anda lakukan? Bisa memasak dengan baik, atau bisa bermain dengan baik? Oh, saya tidak tahu. Tetapi apa yang Anda bisa lakukan? Lakukan lebih baik dari yang lain. Untuk minta bertahan hidup. Jika Anda memiliki kerabat, mereka akan membantu Anda secara finansial. Tapi secara moral saya tidak tahu apakah seseorang akan membantu Anda atau tidak. Masalahnya adalah apa yang ada di kepala dan jiwa Anda. Apa yang dikatakan dari jalanan, teman, kerabat, ya, mereka merasa kasihan pada Anda, ingin mendukung, tetapi mereka tidak bisa memahami dalam kondisi apa Anda akan berada. Di sini mentalitasnya sangat berbeda, orang-orangnya sangat berbeda, agamanya berbeda, semuanya sangat berbeda, bisa dibilang begitu. Anda akan selalu menjadi orang asing, akan begitu. Mereka melihat orang kulit putih, Anda tahu, dengan sedikit penghinaan. Dan Anda selama ratusan tahun telah pemilik. Sekarang seolah-olah berada di bawah kekuasaan kita. Berolahragalah, tunjukkan bahwa Anda bisa, agar mereka takut dan menghormati Anda. Karena di sini hanya kekuatan yang bekerja, tidak ada menyelesaikan teka-teki silang intelektual atau bermain catur dengan mereka. Tapi di sini tidak berlaku, bahkan saya tidak tahu. Karena banyak dari mereka tidak bisa membaca, menulis, mengerti ini, ya trauma. Tapi ini dianggap negara dunia ketiga di sini, dan mereka semua adalah penjahat. Anda mengerti, penjahat dengan huruf besar. Saya akan katakan di sini ada pembunuh, maniak, pemerkosa, pedagang, dan sejenisnya dari berbagai jenis. Nah, jadi hari ini kita akan membuat sup singkatnya. 1 paha ayam kita punya, yaitu semacam asap dingin. 2 sosis dijual untuk sarapan, karena hari ini hari Selasa. Selasa memberikan sosis. Dan pada hari Sabtu, jadi ada bawang, ada lemon, kita punya tomat, ada ini mayones, paprika manis, dan bawang putih. Lihat, apa yang kita punya adalah wajan logam dan kompor. Bukan mesin cuci, tetapi lebih ke kenyamanan, tetapi harganya sialan $350. Ini adalah lemari es lokal, tetapi singkatnya, karena di sini tidak ada lemari es dan panas datang, es dari toko seharga $1,5. 1 kantong es, beli 5-6 kantong, cukup. Untuk 2 hari, doa besar bagi mereka. Saya punya seorang Amerika, dia di sini, di jembatan dia. Dan begitu banyak orang hari ini, sangat banyak. Banyak sekali dan sangat banyak lagi. Tidak ada, tahun tidak ada. Apa itu penjara? Penjara adalah ketika seseorang duduk di satu tempat, tidak tertutup dalam dirinya sendiri, tetapi banyak belajar. Saya mulai banyak membaca, mulai banyak belajar. Membaca Alkitab, membaca Al-Quran, filsafat India. Dengan baik, saya mulai bermain catur lagi. Saya meraih tempat kedua di sini tahun ini. Seorang Panama meraih tempat pertama, saya meraih tempat kedua. Dari 300 orang, ya lumayan pada waktunya. Saya tidak ingin hanya tidur, mabuk atau semacamnya. Hanya berkembang, mulai, ya saya harus memikirkan masa depan. Saya harus, ya selama ada waktu di sini, bisa melakukan sesuatu, bisa belajar, bisa ini, bisa itu, bisa itu.
Ya, Zora bertanggung jawab, tetapi dalam situasi sulit dia bisa bangkit Dalin dan merencanakan masa depan. Ini adalah episode bersama kami langsung dari penjara Panama. Agar tidak ketinggalan episode baru, berlanggananlah ke YouTube dan Instagram Vova Karmanov. Sampai jumpa.